warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unizur Channel. Kali ini Unizur sedang berada di sebuah jembatan menuju perkampungan religius yang dinamakan Kampung Calau. Kampung Calau merupakan pusat penyebaran dan perguruan di Sejunjung, di mana di sana juga terdapat pemakaman Syekh Abdul Wahab. Calau ini juga menjadi pusat ilmu agama yang dibina oleh seorang khalifah yang bernama Tuanku Umar. Sahabat Unizur ingin berkunjung ke sini, Kampung Calau ini berlokasi di Pasar Jumat Nagari Muaro, berjarak lebih kurang 2 km dari pusat kabupaten, yang ditandai dengan gerbang masuk yang bertulisan pemakaman Syekh Abdul Wahab. Sahabat Unizur, menjelang masuknya bulan suci Ramadan, Kampung Calau ini banyak didatangi oleh peziarah dari luar Kabupaten Sejunjung, seperti dari daerah Pariaman. Apa sih yang menjadikan Kampung Calau ini banyak didatangi oleh para peziarah? Yuk kita simak penjelasan dari Khalifah Tuanku Umar. Tugasnya yang pertama sekali itu meneruskan ajaran lah, peninggalan daripada beliau, yaitu Syekh Abdul Wahab. Intinya yaitu menjaga supaya jangan sampai bertukar. Kemudian yang kedua tentu ajaran pokoknya itu mengembangkan agama. Tujuan utama dari keberadaan seorang ulama kan itu mengajak umat untuk tahu beragama. Kalau udah tahu, tentu mengajak untuk mengamalkan. Itulah kira-kira tujuan pokok daripada ulama namanya. Jadi kami pun di Sikom sebagai khalifah. Khalifah artinya adalah pengganti, penerus dari yang sebelumnya. Itu kami bertanggung jawab penuh untuk menjaga sekaligus melestarikan ajaran-ajaran yang telah beliau tinggalkan dahulu untuk kita yang kemudian. Itu kira-kira. Hubungan yang pertama adalah hubungan seakidah. Yang kedua mungkin sepengajian. Karena memang kalau yang terikat itu di mana-mana itu kan ada. Jadi kalau untuk Sumatera Barat, guru besarnya kan Burhanuddin. Jadi Burhanuddin itu punya murid. Kemudian masing-masing murid punya murid. Jadi antara murid dengan murid kan ini menapaki kembali guru-gurunya. Mungkin saja terkebali Syekh Abdul Wahab pernah belajar dengan murid Syekh Burhanuddin. Kalau dengan Syekh Burhanuddin itu enggak, sebab jarak beliau dengan Syekh Burhanuddin itu jauh. Kalau beliau baru diperkirakan 201 tahun sampai kini sejak meninggal. Sementara kalau Syekh Burhanuddin itu sudah 300 tahun lebih. Cuman secara keilmuan beliau dekat dengan Syekh Burhanuddin. Artinya belajar dengan orang yang sama dengan Syekh Burhanuddin.
Itu murid dari Saparudin lah, belajar kepada orang yang bersuwo atau berjumpa langsung dengan Saparudin. Ya, kalau suwo Colo itu seluruh yang ada di Siko itu Colo. Cuman kalau yang Ko adalah surau tinggi namo. Artinya surau yang pertama sekali dibuat. Surau Ko kan nampak gayanya beda dari surau-surau yang lain. Kalau surau yang lain kan tidak model Ko puncak. Sementara Ko puncaknya seperti rumah adat. Ko adalah suatu lambang kebersamaan antara ulama dengan pemimpin negari. Jadi di luarnya dibungkui dengan adat, di dalamnya agama. Makanya sampai kini Caloko di bawah pengawasan nenek mama. Artinya nenek mama yang menentukan apanya. Apa namanya tuh pemeliharaannya. Termasuk orang-orang yang kan lapor Siko itu kan dia podek nenek mamak seluruhnya, direstui namanya, telah diangkat lah bahasa awak kini. Kalau yang tertulis awak yang ke-9 di bawah. Yang pertama saya Abdul Wahab, yang kedua saya Jalaluddin, yang ketiga saya Ahmad, yang keempat saya Usman. Kemudian yang kelimanya itu berampai orang, satu musim misalnya. Yang keenamnya seorang leh dari Tanjung Maneur. Yang ketujuhnya berdua balik, yaitu Imam Kopa dengan Buya Khairuddin. Kemudian yang ke-8-nya seorang balik. Yang ke-9 seorang balik. Jadi awak kan dari tahun 2006 cuman kini kesempatan baru di negari untuk mengukuhkan inilah pengukuhan ini. Kalau nama jabatnya sejak 2006 lah, dari 15 tahun sejak pindah lah kira-kira guru yang sebelum awak Siko. Syaratnya tentu ada. Yang pertama tentu otomatis orang yang diyakini mewarisi, yang kedua diyakini tidak akan berputar. Kan bisa saja nanti nyo kini modelko, besok setelah ada dirinya nyo putar, itu contoh. Tentu itulah di dalam parik pengulu istilah orang ko pokok bisa dipercaya atau tidak. Gading di Tanjung Palu. Kalau hubungan apa kekerabatan mungkin tidak ada. Cuman hubungan murid sesama santri tentu ada, tetap ada. Itu. Seperti umpama sama-sama alumni Sinan umpama contoh. Itu berarti kalau saudara walaupun tidak pernah usul. Itulah kira-kira contoh. Cuman yang baguru atau pokoknya kalau saya Yasin yang di Tanjung Palu kan di bawah daripada Siko tuh. Tapi tidak loh kami baca sejarah, tidak ada usul kami bahasa itu murid Siko tidak loh. Tetapi itu tetap guru kami. Kan itu. Karena orang ko seprofesi yang pertama, yang kedua saya akidah. Sepengajian lah bahasa kampung. Kalau secara umum saya akidah, secara khusus sepengajian. Makanya setiap orang yang ziarah kemari itu ada yang singgah di Koma Yasin, satu ada langsung kemari, ada yang singgah itu saya. Kalau yang singgah itu aja berarti mungkin sekedar menapati gurunya aja. Kalau yang lapar kemari mungkin ingin tahu apa tegak kita sama Burhanuddin lah. Kita kan tidak belajar ke Burhanuddin. Cuman kita ingin ingin mengunjungi loh. Bahkan tidak guru awak itu. Tak jauh dati,
Nah, tapi sebagai secara apa dasarnya yang diajang guru kawat itu dari situ. Kalau lebih luasnya nanti sampai ke Aceh. Syekh Abdul Rauf itu silsilahnya. Dari Syekh Abdul Rauf ke Madinah lagi. Ziarah itu artinya kan mengunjungi. Kemudian dalam itu beko, kalau bahasa kami kampung di Siko pemantan patigan namo, patigan sawah. Sawah lah dibuat awak dan tanpa patigan kan tu. Jadi tiba Siko, dia mengaji-ngaji lah kira, tahlil diniatkan pahalo ke beliau dengan harapan dalam pemahaman kita beliau itu kan orang Lapanuh. Jadi kalau diibaratkan ke Pondok Galeh, kalau Lapanuh diisi je itu melimpahnya. Dilimpahkan kok yang kita harap. Apalagi Nabi mengecekkan manzarul ulama pokok zarani. Siapa yang mencari ulama itu sama dengan mencari aku. Pakot zarani, waman zarani, pakot zarallah. Siapa yang mencari aku, tak sama dengan mencari Allah. Makanya kita pergi ke Makkah tu, pada jauh tu tak. Karena yang tadi itulah yang kita cari sebenarnya. Hakikatnya yang kita syariatnya yang kita kunjungi kan makam Nabi. Tapi kita lah sama dengan mengunjungi Allah, kan hakikat. Yang kita kunjungi ulama. Tapi lah sama kita dengan mengunjungi Nabi, kan. Makanya orang tu tak fikir masalah ongkos. Gua pernah tanya batang berapa ongkos kemarin, 120 aja seorang orang. Itulah kegawat tu model tulanya tu. Kadang-kadang lepas kace, kau petangga lepas ke Jawa, Wali Songo 9. Padahal ongkos sini tu. Tapi dek nan tadi. Sudah jelas bukan informasi tentang Kampung Calong? Unizur ingin informasikan lagi nih. Pada hari ini akan diadakan pengukuhan Khalifah Kampung Calong oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyadi dengan ditandai pemasangan sorban oleh Bapak Gubernur kepada Buya Umar. Yuk kita saksikan. Ya dua kita mungkin coba kunjungi semua banyak kita salahkan pada dua makanan korongan kampung pada tidak menaruh ampuh pada bodi dua kasih rangkainya. Pihak di hidangan tatangnya dilihat kiri jok kanan dipandang kiri je budi lebar suci syarat yang berkunjung mampu diibarat kalau dibuat ini lain. Baringin dipakai sedang senayan pancaringin bagi jauhi tak kurang kota Marapa. Ayah ingin pekan masuk tangan ayahnya kamu sebagai abi nasi kau benita. Mana? Aku rencana aku berada kali mayi dan tiada jarak mi jenggo kudo. Karena hitam sudah terletak ambil ayah nasi dipegang tersangka kami sepakat sampai keluarkan sembal pada sampai dari mana? Sampai ke stasiunnya. Terbilanglah. Sampai ke stasiun Pasar Sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha telah dipasangkan surban oleh Gubernur Sumatera Barat kepada Khalifah Kampung Calong Buya Umar SL Tuanku Mudo.